gagal itu artinya dibawa dari lahir. Yang pasti ini tidak diturunkan, bukan penyakit turunan. Jadi masyarakat nggak perlu takut kalau hal seperti itu. Karena kadang masyarakat tuh awamnya kan kalau sudah turunan mereka akan takut. Jadi memang ini bakat dari selnya sendiri yang menjadi kegagalan saat proses pembentukan kelenjar limpa kayak gitu. Terus duktusnya, kelenjar getah beningnya dan saluran-salurannya itu pada saat di dalam kandungan pembentukannya tidak sempurna, makanya terbentuk itu. Nah, saat lahir si anak ini memang sudah ada masa atau benjolan yang menandakan itu suatu limfangioma. Problem utama yang kita hadapi dalam menangani pasien ini adalah satu, usia yang kurang dari usia waktu itu mepet 2 tahun, kurang, masih belum lengkap 2 tahun dia. Jadi masalah pembiusan intubasinya karena sulit dan tumornya segitu besarnya. Jadi si adik ini pasti nanti alat nafas di dalamnya, trakea dan lain sebagainya pasti sudah tidak senormal orang yang tanpa tumor sebesar itu. Jadi memang sudah ada penekanan karena tumor, jadi trakeanya agak berbelok dikit, tapi alhamdulillah mampu, tim anestesi kita mampu untuk membiusnya, sehingga saya kerja, alhamdulillah kita bisa langsung melakukan pekerjaan kita. Alhamdulillah kelancaran, mudah. Total operasi dari pembiusan sampai pasien itu sadar 4 jam. Problem lain adalah setelah operasi, karena terbiasa dengan tumor yang besar seperti itu, jadi si anak ini seperti mengganjalkan kepalanya di tumor. Jadi ketika tumornya hilang dia seperti oleh kepalanya seperti. Tapi dalam kurun waktu 2 hari setelah operasi, alhamdulillah keren banget. Hasilnya cukup memuaskan, di mana gangguan saraf ataupun kebocoran dari organ-organ sekitar tidak ada. Jadi yang kita takutkan karena itu jelas nempel di trakea, esofagus, lalu pembuluh darah, ada arteri karotis, ada jugularis, saraf-sarafnya itu alhamdulillah aman semua, kita bisa pisahkan, kita bisa preservasi namanya, kita bisa lindungi, tidak ada kecacatan pada si anak. Jadi respon dari si anak itu bagus banget, dia langsung bisa adaptasi tanpa ganjalannya lagi. Pada saat ibu hamil itu sedang hamil ya, satu, nutrisi, terutama multivitaminnya harus lengkap, terutama asam folat, karena kejadian terbesar pada kasus seperti ini karena ibu hamil kurang konsumsi asam folat. Itu yang sering terjadi seperti itu. Dan harus tercukupi, kebutuhan hariannya harus tercukupi. Terus habis itu multivitamin lain juga tidak menutup kemungkinan ya. Terus habis itu kesehatan ibu hamil saat hamil juga kondisi tubuhnya harus tetap fit, nggak terserang penyakit, walaupun cuma flu batuk tapi itu bisa. Cuman pada kasus ini memang tertingginya asam folat. Kalau untuk pada rumah sakit kita, jadi pada umur berapanya memang kita minimal 2 tahun. Kalau menemukan sesuatu yang ganjil, yang mengganjal, ini kok aneh ya, ini nggak sesuai, kok nggak sama kayak teman-temannya, sudah, yang pasti harus segera periksakan, karena jangan ditunggu lagi sampai besar, mau sampai kapan. Jadi kalau sudah early, awal kita sudah dapatkan, kita bisa. Kalau kita di sini intinya adalah minimal ketika kita tidak bisa menangani pasien itu ya,
tapi pasien harus tahu apa yang terjadi sama dia, apa yang harus dilakukan ya. Jadi penyakitnya apa, nanti terapinya bagaimana, kalau memang kita tidak bisa lakukan nanti harus kemana, nanti kalau andaikan harus ke Surabaya, di Surabaya akan dilakukan apa, itu kita harus jelaskan terperinci pada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak Rumah Sakit Muhammad Nur Abdina ngaturaki banyak motor sekelangkong dan pelayanannya sangat memuaskan. Semoga putra gule terus saya tak mau lagi boleh penyakitnya sampai seterusnya. Kepercayaan Anda amanah bagi kami.